materi pentingnya pengembangan diri di kalangan generasi muda. Kami dari kelompok 1Q1 menyelenggarakan seminar bertema Grow with Value, Glow with Confidence sebagai ruang pembelajaran untuk memahami pentingnya membangun personal branding yang positif serta menjaga kesehatan mental dalam proses pengembangan diri. Saya menyampaikan sedikit informasi terkait kegiatan seminar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, seminar yang kita ikuti bersama ini merupakan kegiatan pengembangan potensi diri yang berfokus pada personal branding, serta kaitannya dengan kesehatan mental dalam kehidupan kita. Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi, karakter, dan keunikan yang dapat menjadi kekuatan untuk tumbuh dan berkembang dengan rasa percaya diri. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pretest sebagai langkah awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai personal branding sertanya dengan kesehatan mental. Di tahap ini menjadi sarana untuk melihat pandangan awal peserta terhadap pentingnya membangun citra diri yang positif dan memahami kondisi diri secara lebih mendalam. Setelah kegiatan pretest dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi utama. Dalam seminar ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai personal branding sebagai proses membangun identitas diri yang positif melalui pengenalan terhadap kemampuan, nilai, dan karakter yang dimiliki. Personal branding bukan hanya sekedar bagaimana seseorang dikenal oleh orang lain, tetapi juga bagaimana seseorang mampu memahami dirinya sendiri, menunjukkan potensi, dan juga menampilkan jati diri secara autentik. Pasti bingung ya, kenapa sih penting personal branding itu? Kalau misalnya secara mudahnya gitu ya, teman-teman itu punya personal branding. Kenapa penting ini? Karena itu tuh bisa menjadi jejak ataupun ibaratnya tuh kayak kita punya brandingan seperti ini tuh bakal terus dikenal orang gitu kan. Jadi gimana personal branding itu bukan sekedar tentang cara kita dilihat doang, tapi tentang bagaimana kita membentuk diri kita gitu yang menjadi lebih kuat dan berkesan bagi orang-orang banyak. Cukup bagus karena menurut aku di masa-masa kelas 11 itu emang masa-masa yang aktif gitu ya. Jadi kita tuh bisa eksplor berbagai macam kegiatan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah gitu, karena kita masih punya banyak waktu buat memperbaiki nilai rapor akademik. Kita punya waktu untuk mengasah skill kita di organisasi ataupun di ekskul kayak gitu. Boleh di next. Nah, dari hal tersebut teman-teman banyaknya pengalaman yang dilalui selama di sekolah ini itu tuh bisa sudah aktif, tapi teman-teman selama memiliki hal tersebut teman-teman harus punya versinya sendiri. Boleh teman-teman termotivasi atau entah punya role model kelas yang emang dia pintar dan lain-lain, tapi teman-teman harus tetap menjadi diri sendiri, karena yang pertama itu versi diri sendiri yang pertama harus menunjukkan minat sesuai passion, karena kita nggak bisa menunjukin minat kita sesuai orang lain gitu. Kita harus menunjukkan minat diri, karena yang kita tahu tentang diri kita misal suka apa, kita cuma tahu dari diri kita sendiri gitu. Makanya itu kita lebih pede untuk menjalankan hal tersebut. Selain itu, materi juga menekankan bahwa kesehatan mental memiliki peran penting dalam pembentukan citra diri. Ketika seseorang mampu menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, mengelola emosi dengan baik, serta menjaga keseimbangan mental, maka rasa percaya diri akan tumbuh secara sehat. Dengan demikian, personal branding yang dibangun tidak hanya menjadi sebuah pencitraan, tetapi juga cerminan dari individu yang berkembang secara sadar dan positif. Agar kegiatan berlangsung lebih aktif dan interaktif, di tengah kegiatan seminar, peserta diajak untuk terlibat langsung dalam berbagai sesi, seperti diskusi, tanya jawab, serta penyampaian pendapat. Sesi interaktif ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan keberanian dalam berkomunikasi, mengekspresikan pandangan, dan memahami materi secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Yang pertama tuh, menurut saya kan personal branding itu kan gak bakal lepas dari yang namanya aksi kan ya. Personal branding itu berkorelasi dengan aksi.
Jadi pertanyaan itu yang pertama, gimana caranya kalau lingkungan itu gak mendukung ya, dalam konteks lingkungannya tuh lingkungan yang masih satu tujuan dengan kita. Jadi kalau misalnya tadi Maras tuh bertanya tuh lingkungan yang gak mendukungnya tuh guru atau apa, ini mah teman yang masih satu atap dengan kita, masih satu tujuan. Tapi kayak misalkan dia malas-malasan sampai dia kayak ya udahlah Misal kalau kamu lagi fokus ya udah kamu gak usah deh ajak dia dulu, atau misalnya kita batasin dulu gini. Jadi kita fokus dulu. Kalau misalnya kita udah cukup fokus, kita tetap main sama dia juga nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga dia teman kita ya. Kita udah kenal sama dia, tapi yang sebagai teman main aja gitu misalnya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Itu aku biasanya merenungkan dan kayak berpikir gitu tanpa memasukkan ego, karena kan biasanya kita aku pengennya fokus di sini gitu, padahal itu tuh bukan diri aku. Kayak aku tuh nggak bisa kalau misalnya ambil jalan ini sebenarnya. Jadi itu emang benar-benar harus dipikirin dan difokusin gitu terhadap jati diri kita kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengenal itu harus difokusin ya, mau dikembangin gimana. Terus 3 hal yang ingin kamu kembangin dari ketiga yang tadi apa deh? Atau tiga-tiganya mau? Sebenarnya yang pengen dikembang itu pertama public speaking, terus yang kedua Nyanyi. terus yang ketiga bela diri. Jadi itu sangat relevan ya tiga-tiganya itu ya. Untuk menjaga suasana tetap menyenangkan dan tidak monoton, kegiatan diselingi dengan sesi ice breaking. Aktivitas ini bertujuan untuk mencairkan suasana, mengurangi kejenuhan, serta mendorong peserta agar lebih aktif dalam mengikuti rangkaian seminar. Melalui ice breaking, peserta tidak hanya diajak untuk berinteraksi satu sama lain, tetapi juga mengeksplorasikan potensi yang dimiliki dan membangun kepercayaan diri dalam suasana yang santai. Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan pelaksanaan post-test untuk mengukur perkembangan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian seminar. Tahapan ini menjadi evaluasi terhadap sejauh mana materi yang disampaikan dapat dipahami dan memberikan dampak bagi peserta. Pemenangnya untuk peringkat yang pertama itu ada Kafawas. Boleh kalian kan sudah ini ya tadi pemenang ini pretest dan post-test. Boleh kalian kasih dong pesan-pesan dari seminar ini. Mulai dari Kafka dulu yang menang berturut-turut. Suka. Ayo apa? Tanya dulu jadi dari bahaya dari percaya diri. Melalui seminar ini, diharapkan peserta mampu memahami pentingnya mengenali nilai diri, membangun personal branding yang positif, serta menjaga kesehatan mental sebagai fondasi untuk terus berkembang. Dengan mengenal potensi yang dimiliki dan percaya pada diri sendiri, setiap individu dapat tumbuh dengan nilai yang dimiliki dan bersinar dengan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kesan-pesannya ini seru banget sih, seru banget gak sih? Iya asli seru banget. Narasumbernya juga sangat motivator kita sih. Seru. Coba dari kamu Akmal, apa pesan-pesannya? Dari saya sih ya sih seru.